Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Ati, kalian akan mempelajari materi-materi pokok pada tema 5 subtema 2. Materi-materi tersebut antara lain adalah tentang yang pertama aliran energi dalam rantai makanan, kemudian yang kedua pengaruh kondisi geografis dengan kegiatan penduduk, yang ketiga tentang persatuan dan kesatuan, yang keempat kenampakan alam Indonesia, yang kelima interaksi makhluk hidup, kemudian yang keenam gotong royong, dan yang terakhir adalah properti tari. Yuk kita mulai saja kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar hewan pada halaman 55. Nah, hewan apakah itu? Tentu kalian semuanya sudah tahu ya. Ya, benar sekali, gambar tersebut adalah gambar orangutan dan juga badak. Nah, dua hewan ini adalah termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena keberadaannya yang semakin langka. Kenapa orangutan dan juga badak ini menjadi langka? Ada beberapa faktor yang membuat hewan-hewan tersebut menjadi langka. Di antaranya adalah semakin berkurangnya ekosistem hutan sebagai tempat habitat asli mereka. Semakin berkurangnya ekosistem hutan di Indonesia karena rusaknya hutan akibat ulah manusia. Pohon-pohon di hutan banyak ditebang oleh manusia untuk diambil kayunya. Hutan juga banyak berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan juga pemukiman penduduk. Nah, jika pepohonan dan tumbuhan di hutan berkurang, tentu saja makanan hewan-hewan tersebut akan berkurang juga. Berkurangnya ketersediaan makanan tersebut membuat rantai makanan yang ada pada ekosistem di hutan menjadi rusak. Akibatnya, bila berlangsung terus-menerus, populasi satu jenis hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang atau langka, bahkan dapat menjadi musnah. Lah, anak-anak, lalu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, kalian bisa lihat contoh rantai makanan di hutan pada halaman 57. Di halaman 57 terdapat gambar matahari, air, kemudian rumput, ada rusa, ada singa, ada cacing, dan juga bakteri. Nah, bagaimana urutan-urutan pada rantai makanan tersebut? Nah, kita bisa lihat makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan berdasarkan peranannya. Pada tingkat pertama, itu disebut sebagai produsen. Nah, produsen itu apa? Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, misalkan tumbuhan hijau. Nah, pada contoh gambar halaman 57, di situ dicontohkan sebagai produsen adalah rumput. Nah, tumbuhan hijau tersebut menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari dan juga air. Nah, tumbuhan hijau sebagai produsen ini kemudian dimakan oleh makhluk hidup tingkat kedua atau yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen satu. Nah, konsumen satu itu biasanya adalah herbivore. Bisa kita lihat di halaman 57 pada gambar rantai makanan yang berperan sebagai konsumen satu adalah rusa. Nah, rusa ini atau konsumen satu ini biasanya dimakan oleh konsumen dua. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut sebagai konsumen sekunder atau konsumen dua. Bisa kita lihat di sini adalah singa sebagai konsumen dua. Singa itu memakan rusa sebagai konsumen satu ya. Nah, konsumen 2 yaitu karnivor yang dimakan oleh konsumen 3. Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Nah, produsen dan konsumen yang telah mati akan diurai oleh bakteri pengurai atau disebut dekomposer. Nah, dekomposer ini contohnya seperti jamur, cacing, dan sebagainya. Mereka mengurai makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh produsen. Anak-anak,
setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, tidak terkecuali manusia, hewan maupun tumbuhan. Mereka berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan juga kompetisi. Lalu apa itu hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi? Yuk kita bahas bersama-sama apa itu simbiosis, predasi, maupun kompetisi. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Nah, simbiosis sendiri itu dibagi menjadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, pengertiannya adalah simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, dua makhluk hidup itu berinteraksi dan keduanya sama-sama diuntungkan. Misalkan saja simbiosis antara burung jalak dan kerbau. Nah, burung jalak hinggap di tubuh kerbau untuk memakan kutu pada tubuh kerbau yang menempel di tubuh kerbau. Burung jalak ini mendapatkan makanan, sementara itu untuk kerbau bisa diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya menjadi berkurang. Nah, selain burung jalak dan kerbau, masih banyak lagi contoh simbiosis mutualisme, antara lain adalah kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu dapat menghisap nektar dari bunga, sementara bunga dapat dibantu penyerbukan. Kemudian ada lagi contoh ikan badut dan juga anemon laut. Ikan badut tinggal di antara anemon laut, bisa terlindungi, sementara anemon laut bisa mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan badut. Itu adalah beberapa contoh simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah simbiosis atau hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak merasa dirugikan atau juga tidak diuntungkan. Jadi yang mendapat keuntungan hanya salah satu saja, sementara yang lainnya tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya adalah ikan hiu dan juga ikan remora. Ikan hiu dan juga ikan remora ini hidup berdampingan. Ikan remora berinteraksi dengan ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sementara bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora itu tidak mengganggu, tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. Nah, contoh yang lain adalah bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga. Bunga anggrek bisa hidup, bisa berkembang, menempel di pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak terganggu karena anggrek ini tidak menyerap sari makanan dari pohon mangga, dia hanya menempel saja. Jadi untuk pohon anggrek itu bisa berkembang biak di situ, sementara untuk pohon mangga, anggrek ini keberadaannya tidak mengganggu. Itu adalah beberapa contoh simbiosis komensalisme. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain dirugikan. Contohnya adalah tali putri yang menumpang hidup pada tumbuhan inangnya. Ini merupakan contoh simbiosis parasitisme karena tali putri ini menyerap sari makanan dari tumbuhan inangnya. Tali putri mendapatkan makanan, sementara tumbuhan inangnya ini dirugikan karena sari-sari makanannya dihisap. Kemudian contoh yang lain adalah cacing yang ada di perut manusia. Misalkan cacing tambang, cacing pita ya. Itu mereka menyerap sari-sari makanan yang ada di tubuh manusia dan manusia dirugikan karena sari-sari makanan tersebut diserap oleh cacing-cacing tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah benalu dan juga inangnya. Benalu yang menempel pada pohon inang ini juga sama dengan tali putri. Benalu ini menyerap sari makanan dari pohon yang ditempeli. Nah, itu adalah macam-macam simbiosis, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Kemudian yang kedua adalah hubungan atau interaksi antar makhluk hidup yang disebut sebagai predasi. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, pada predasi ini salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau makhluk yang memangsa, dan makhluk hidup yang lain itu berperan sebagai prey atau jadi mangsa.
Predasi dapat dilihat jelas pada rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, dan seterusnya. Itu adalah pengertian dari predasi. Kemudian interaksi yang ketiga disebut sebagai kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan biasanya adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya adalah persaingan untuk mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Nah, itu ya yang dimaksud dengan kompetisi. Nah, itu tadi 3 interaksi makhluk hidup yang terjadi pada suatu ekosistem. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya di subtema 1 kita sudah mempelajari tentang letak astronomi Indonesia dan juga letak geografis Indonesia. Kita tahu banyak sekali keuntungan yang didapatkan Indonesia dari letak Indonesia yang sangat strategis ini. Indonesia merupakan negara tropis, beriklim tropis karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, karena itu di Indonesia itu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Selain itu juga curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanah menjadi subur, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, atau Indonesia disebut sebagai negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau mereka bekerja di sektor pertanian. Tetapi tidak semua warga negara Indonesia itu bekerja di sektor pertanian. Kondisi geografis atau ketampakan alam yang ada di Indonesia yang berbeda-beda itu mempengaruhi aktivitas dan kehidupan penduduknya. Kegiatan ekonomi dan mata pencahariannya pun juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada. Misalkan tadi ya, mereka-mereka yang tinggal di pedesaan atau mereka yang tinggal di daerah-daerah yang subur, mereka bekerja sebagai petani. Contohnya misalkan di Bromo. Kalian sudah pernah ke Bromo? Nah, di Bromo itu selain alamnya yang sangat indah, tanahnya juga subur, sehingga masyarakat di Bromo itu banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian juga di daerah Bali itu juga yang mereka tinggal di pedesaan banyak juga yang bekerja sebagai petani. Bahkan di Bali itu ada sistem pengairan yang sudah sangat terkenal sekali, bahkan sudah menjadi warisan budaya UNESCO, yaitu sistem subak. Apa itu subak? Subak itu adalah suatu kemasyarakatan adat Bali yang khusus mengatur sistem pengairan sawah. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi saja, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama atau gotong royong dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Pada sistem subak, kebutuhan seluruh petani lebih diutamakan. Saat sumber air melimpah atau pada saat musim penghujannya, para petani menikmati kecukupan air bersama-sama. Sebaliknya, pada saat sumber air mengecil atau pada musim kemarau, mereka akan mendapatkan air yang terbatas secara bersama-sama pula. Nah, itu adalah sistem subak yang ada di Bali. Nah, mereka-mereka ini yang tinggal di pedesaan ataupun di daerah-daerah subur, memang mata pencahariannya sebagian besar adalah sebagai petani. Berbeda lagi dengan mereka yang tinggalnya di daerah pesisir. Nah, mereka yang tinggal di daerah pesisir, tentu mereka mata pencahariannya banyak yang menjadi seorang nelayan, karena sumber daya alam yang tersedia di sana adalah sumber daya alam yang berkaitan dengan laut, dengan ikan, seperti itu ya. Maka mereka kemudian mata pencahariannya menjadi nelayan, seperti itu. Berbeda lagi dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Misalkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan, untuk menjadi seorang petani mungkin akan kesulitan karena kurangnya lahan pertanian, sehingga mereka bekerja sebagai mungkin buruh pabrik, sebagai pedagang, sebagai karyawan dan sebagainya, sehingga sumber daya alam yang ada di suatu daerah itu akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan juga mata pencaharian masyarakat. Anak-anak, negara agraris membuat Indonesia memiliki kekayaan hasil pertanian berupa rempah-rempah. Kekayaan rempah-rempah inilah yang membuat bangsa negara lain datang ke Indonesia. Awalnya mereka datang ingin berdagang saja, tetapi lama-kelamaan mereka menjajah bangsa Indonesia karena ingin menguasai hasil kekayaan tersebut.
Bangsa Indonesia memiliki semangat persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk merebut kemerdekaan, berbagai peristiwa dialami bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan juga Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Nah, bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi? Nah, singkat cerita, kemerdekaan Indonesia ini diawali dari pembentukan PPKI oleh Jepang. PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah PPKI ini terbentuk, ternyata pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom oleh tentara sekutu. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan juga Rajiman Widodiningrat untuk datang ke Dalat, Vietnam. Tujuannya adalah untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, tentara sekutu kembali menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki. Nah, dengan dijatuhkan bom di kedua kota ini, Jepang merasa sudah tidak berdaya lagi untuk menghadapi sekutu. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, berita kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh Khairul Saleh, Sayuti Melik, Sukarni dan juga Wikana pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, oleh karena itu para golongan muda ini mendesak Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun langkah golongan muda ini tidak disetujui oleh golongan tua. Golongan tua merasa tidak perlu terburu-buru. Mereka harus memikirkan hal-hal buruk yang terjadi, misalkan karena di Indonesia masih banyak tentara Jepang, maka mereka tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Nah, oleh karena itu Soekarno dan Hatta kemudian diamankan oleh para golongan muda ini ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dengan agar tidak terpengaruh oleh Jepang maupun terpengaruh oleh para golongan tua. Nah, para golongan muda ini terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Desakan para pemuda ini kemudian dipenuhi oleh Soekarno dan Hatta. Namun, penyusunan dan penandatanganan proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Lalu mereka kembali ke Jakarta dan kemudian menuju ke rumah Laksamana Muda Maida. Nah, Laksamana Muda Maida ini adalah kepala penghubung Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Laksamana Maida menjamin keamanan Soekarno ketika berada di rumahnya, sehingga rumah Laksamana Maida ini dianggap sebagai tempat yang aman untuk menyusun naskah proklamasi. Beberapa tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni dan juga B.M. Diah. Naskah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun disepakati para tokoh akan dibacakan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pagi harinya, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia sudah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan juga S. Suhut. Nah, bendera merah putih ini dijahit oleh istri dari Bung Karno, yaitu Ibu Fatmawati. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang persiapan kemerdekaan Indonesia hingga terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Perkik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air.
Nah, anak-anak, sebagai generasi muda yang hidup di bumi Indonesia yang sudah merdeka ini, sudah selayaknya kita mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah karena kalian sebagai pelajar, ya kalian harus belajar dengan tekun. Kalian bisa mempelajari segala hal tentang Indonesia. Misalkan saja, salah satunya itu adalah mempelajari tentang tari-tari daerah. Nah, selain dapat melestarikan kebudayaan daerah, belajar tari itu juga bisa mengasah kemampuan diri kita. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama beberapa contoh tari dengan berbagai macam propertinya. Yang pertama ada tari kipas. Nah, tari kipas ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tari kipas ini menggunakan pola lantai lurus dan juga menggunakan properti yang digunakan itu adalah kipas. Kemudian yang kedua ada tari piring. Kalian sudah pernah melihat tari piring? Atau kalian sudah pernah mempraktekannya sendiri? Ya, nah, tari piring ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, pola lantai yang digunakan itu adalah zigzag. Properti yang digunakan dari tari piring ini adalah piring. Sudah jelas ya dari namanya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah tari maung lugai. Nah, tari maung lugai ini adalah tari dari daerah Jawa Barat. Properti yang digunakan itu adalah kostum dengan karakter harimau. Nah, tari ini menceritakan tentang maung atau harimau yang marah mengintai mangsanya dikarenakan banyaknya manusia yang masuk ke hutan dan merusak hutan yang menjadi habitat dari harimau. Nah, kalian sudah mempelajari tari apa saja sejauh ini? Masih banyak lagi ya tari-tarian yang lain karena Indonesia itu kaya sekali akan budaya. Nah, tugas kalian adalah untuk mengisi kemerdekaan, salah satunya adalah dengan mempelajari kebudayaan daerah sehingga kita bisa melestarikannya. Nah, anak-anak, itu tadi yang Bu Ati sampaikan tentang materi-materi pokok yang ada di subtema 2, tema 5. Semoga apa yang Bu Ati sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menambahkan pemahaman bagi kalian semua. Jangan lupa kalian baca kembali, kalian ulangi kembali supaya kalian bisa lebih paham untuk materi ini. Jangan lupa untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan evaluasi 2 halaman 90. Silahkan kalian kerjakan pada lembar kerja. Anak-anak, cukup sekian dari Bu Ati. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, mengaji, tadarus Al-Quran, hafalan Al-Quran, kemudian membantu orang tua, rukun dengan adik kakak, selalu berbuat baik, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Ati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.